selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Terus memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Terus memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji kuasanya, puji kasihnya. Mari kita puji Dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Mari kita memuji Tuhan. Oke. Baiklah teman-teman sekalian. Oke, ini tampilan di layar kamera nih kurang bagus ya, kurang cantik ini. Oke, enggak apa-apa. Kita akan doa dulu ya untuk firman Tuhan. Dan sekali lagi nanti Ibu Puji Astuti ST ya. Ibu Tasya, haleluya. Ibu Anastasia akan berdoa untuk firman Tuhan. Shalom, terima kasih Bapak. Shalom. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Bersama doa. Terima kasih Bapak yang baik. Puji syukur kami aturkan padamu Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga pada ini kami masih bisa berkumpul bersama teman-teman semua untuk mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas kesehatan Kau berikan pada kami Bapak. Sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah. Bapak, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami semua, supaya kami dapat mendengarkan, dapat konsentrasi, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk Bapak Pendeta yang akan membawakan firman ini, terbungkus dengan darah Putra-Mu terkasih Tuhan, agar apa yang disampaikan dari bibir mulutnya, semua ini daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Tasya. Ya Bapak, terima kasih. Haleluya, amin ya. Oke, sehat-sehat hari ini Bu Tasya. Puji Tuhan sehat Bapak. Yes. Cuman kalau di Sidoarjo ya memang gini agak sibuk. Gitu ya. Iya, iya. Oke, baiklah saudara sekalian. Kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin ya. Oke, doakan Bapak Ibu sekalian hari ini semua aktivitas berjalan lancar dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan ya. Oke.
Ya, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, pagi ini Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah untuk maju bersama dengan Tuhan ya. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-332 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah ya. Kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita sebagai pembimbing untuk kita bisa memahami rahasia ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 14. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Ya, amin. Alkitab kita terambil dari Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Ini yang diteguhkan. Ini namanya peneguhan kasih karunia ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi apa? Dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, lihat. Kalau orang tidak di bawah hukum Taurat berarti dia tidak dikuasai oleh dosa, tetapi di bawah kasih karunia, ya. Ini yang namanya peneguhan anugerah, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita mengerti rahasia ini, maka kita sadar bahwa kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam peneguhan anugerah ya, yang membuat kita, saudara saya, tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kita ini tidak berada ya, tidak berada di bawah hukum Taurat. Berarti kita ada di bawah ya siapa, saudara? Di bawah kasih karunia ya. Nah, kasih karunia ini yang membuat kita mampu menghadapi setiap dosa yang datang menghadang kita, saudara. Ya, dan saya percaya kasih karunia ini yang memampukan kita. Saudara masih ingat yang saya jelaskan tentang kasih karunia itu? Sebuah kemampuan ilahi secara adikodrati atau supernatural yang membuat kita bisa melewati semuanya. Ya, memang manusia yang lemah itu akibat dosa, tapi karena kasih karunia memampukan dia untuk bisa melewati semua itu dengan baik. Ya, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat soal ini dapat kita pelajari terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 9 ya. Kita kemarin pagi sudah masuk di dalam 1 Korintus ya, pasal 7. Dan kita bahas kemarin itu ayat 1 sampai dengan ayat 3, tadi malam kita bahas ayat 4 sampai ayat 6. Nah, pagi ini kita akan membahas ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 9 ya. Tentang peneguhan anugerah Tuhan. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat kita bersuka cita, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 rahasia, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah. Ya, mari kita lihat. Dalam peneguhan anugerah itu seperti apa dan siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah? Mari kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Yang mengerti ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti dengan cara yang benar sepenuh hati ya. Dan dia tidak akan kekurangan anugerah Tuhan. Mari kita lihat dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Ya, amin ya. Oke, demikianlah kamu tidak kekurangan. Tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita pelajari tentang siapa orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah, itu dia adalah orang yang pertama-tama mengerti dulu, mengerti dengan cara yang benar ya. Cara yang benar itu dengan sepenuh hati, dan itu membuat dia tidak kekurangan karunia ya. Saudaraku, karunia itu dari Tuhan ya, diberikan kepada manusia. Dan itulah sebuah anugerah yang patut kita syukuri di pagi hari ini, saudaraku. Ya, ini kita hidup hari ini juga satu karunia atau satu anugerah Tuhan bagi kita sekalian ya. Jadi kita perlu mengerti dengan cara yang benar. Kalau begitu ada orang yang mengerti dengan cara yang salah, ya pasti ada ya. Tapi hari ini kita mengerti dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu seperti apa? Dengan cara yang apa yang dikatakan oleh kitab suci ya, dikatakan Alkitab, kita mengerti apa yang dikatakan kitab suci oleh karena Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti hal itu. Saudaraku, apakah orang bisa mengerti kitab suci tanpa Roh Kudus atau pengurapan dari Roh Kudus? Jawabannya tidak akan pernah bisa ya. Karena manusia duniawi tidak bisa mengerti hal-hal yang ilahi. Manusia duniawi hanya mengerti hal-hal yang ada dalam dunia ini, saudara. Hal-hal yang bersifat logik, hal-hal yang masuk di akal sehat manusia. Tapi hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural, itu tidak akan pernah bisa dimengerti oleh manusia duniawi ya, manusia berdosa itu. Nah, rahasia-rahasia ilahi itu tidak akan pernah Tuhan bisa bukakan kepada mereka. Tuhan hanya bukakan pada orang-orang yang telah mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan ya, sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, dan ketika dia mengalami pengurapan Roh Kudus, dia bisa mengerti hal itu. Nah, ini yang pertama. Kita lihat hal yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah? Nah, peneguhan anugerah itu yang kedua setelah dia mengerti, sekarang dia mengakui ya. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan juga akan meneguhkan umatnya sampai pada kesudahannya. Jadi ini dia. Yang kedua, dia mengakui setelah dia mengerti, dia mengakui sekarang ya. Dia mengakui bahwa Tuhan juga akan meneguhkan umatnya sampai pada kesudahannya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari Tuhan kita Yesus Kristus itu kapan? Pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, ya, membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya, itu hari yang sangat membahagiakan sekali. Nah, kita akan lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah. Yang ketiga adalah ini satu. Yang ketiga itu dia adalah orang yang mendengar, ya. Saat dia mengerti, mengakui, sekarang dia mendengar. Dia mendengar bagaimana? Dia mendengar bahwa Allah yang memanggil umatnya kepada persekutuannya dengan Yesus, ya. Seperti hari ini Tuhan panggil kita untuk kita bersekutu dengan Yesus, ya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Adalah apa, saudara? Adalah setia, ya. Yang setia itu siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingin kita juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, ya. Baru kita bisa mengerti rahasia ini, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dari tiga rahasia ini tentang kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah, yang pertama apa tadi? Dia orang yang mengerti, setelah dia mengerti, lalu dia mengakui. Waktu dia mengakui, baru yang ketiga, dia itu mendengar, ya. 3 tahap seperti itu. Haleluya.
Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu apa yang menjadi hasilnya bagi orang percaya. Kita akan lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Ini dia. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menantikan akan penyataan Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan akan menyatakan itu pada harinya. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Perhatikan ini, demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang sedang kita nantikan, saudara, tentang hari kedatangan Tuhan Yesus ya ke dalam dunia itu. Haleluya. Oke, praise God, praise the Lord. Tuhan berkati kita sekalian dan kita akan lihat hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu dia. Artinya dia benar-benar dalam keadaan yang sudah siap sedia ya. Dalam keadaan utuh untuk menantikan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, amin ya. Oke, itu yang kedua. Jadi kita ini tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang dimaksud Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang disempurnakan, saudaraku. Disempurnakan itu kapan kita menjadi sempurna? Pada waktu yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali ke dalam dunia ini ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah sekarang kita sudah sempurna? Jawabannya belum, saudaraku ya. Yang sempurna itu memang Allah saja yang adalah sempurna ya, tapi Dia ingin seperti Yesus katakannya, Dia ingin supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna ya, seperti pujian yang kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pertanyaannya, saudaraku, kapan kita bisa menjadi sempurna? Pada waktu Yesus Tuhan kita akan datang kembali, di sanalah kita, saudara saya, menjadi sempurna. Ya, katakan sempurna. Jadi sekarang ini untuk proses kesempurnaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini secara progresif. Artinya terus-menerus. Dari waktu ke waktu sampai puncaknya, yaitu pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia, baru disitulah saudara saya benar-benar menjadi sempurna ya. Jadi saudara, cara Tuhan menyempurnakan kita dengan apa, saudaraku? Dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu menyempurnakan hidup kita, saudaraku. Jadi kita bercermin setiap hari, kita bisa lihat, oh kekurangan saya di sini, kekurangan saya di situ. Kita masih lihat, waduh ini seperti kita perhatikan di depan cermin, ini misalnya ya, jadi misalnya alisnya ini belum rata, masih kurang, nah harus dibetulin lagi. Nah ini misalnya apa saudara-saudaraku ya, bedanya masih tipis, ditambah lagi ya, sehingga lewat firman Tuhan ini ibarat kita didandani ya, di salonnya Tuhan. Jadi kita di make up saudaraku, sehingga pada hari Yesus datang sebagai mempelai laki-laki menjemput kita, kita benar-benar sudah menjadi mempelai perempuan yang sudah siap ya, disempurnakan untuk menantikan kedatangan Tuhan ya. Amin. Dan kita lihat yang terakhir saudaraku, hasil yang terakhir bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara,
Orang percaya taat pada firman, dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang adalah setia, ya. Yesus adalah setia dan kita mengikuti teladan dia. Kita juga setia sampai akhir hidup kita. Oke, kita lihat ayatnya ya, 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Adalah setia. Haleluya. Oke. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Jadi ini yang namanya peneguhan anugerah. Kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah itu benar-benar pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Menjadi orang-orang yang setia. Dulu nggak setia, sekarang jadi orang yang setia. Dulu nggak taat, sekarang jadi orang yang taat ya. Dulu tidak mengasihi Tuhan, sekarang jadi orang yang mengasihi Tuhan ya. Dulu tidak beribadah, sekarang menjadi orang yang suka beribadah. Dulu tidak suka memuji Tuhan, sekarang jadi orang yang suka memuji Tuhan. Dulu tidak suka menyembah Tuhan, sekarang jadi orang yang suka menyembah Tuhan. Dulu tidak suka untuk mendengar, membaca, mempelajari firman, sekarang jadi orang yang suka mendengar, membaca, mempelajari firman. Wow, luar biasa ya, indah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, inilah rahasia firman yang sudah kita dengar. Ada 3 langkah iman tadi. Yang pertama apa tadi, saudara-saudaraku? Untuk peneguhan firman, pertama kita mengerti, setelah mengerti kita mengakui, baru yang ketiga apa saudaraku? Kita mengikuti ya, mendengar, kita mendengar Allah yang memanggil kita ya kepada persekutuan dengan Yesus. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini ya. Tetap semangat untuk mengiring Tuhan sampai Maranatha. Oke, Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semuanya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami boleh menerima berkat firman-Mu melalui peneguhan anugerah yang Kau berikan pada kami, agar supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah hadir di tengah kami. Kami untuk diajar untuk mengerti dengan cara yang benar, sepenuh hati di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Bahkan kami mau mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sebagai anak-anak-Mu tetap mau selalu mendengar Allah yang memanggil umat-umatnya untuk selalu mau taat dan setia di dalam kehidupan kami, agar kami dapat meneguhkan anugerah yang dari Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati-hati kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti dan mendengar akan suara mudahkan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus kuat di dalam Engkau, berjalan bersama denganmu ya Tuhan, melewati apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak akan pernah ditinggalkannya sendirian di dalam kehidupan kami ini Bapa. Ya, Terima kasih Yesus. Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia memberkati kami setiap Ya, hari Yesus. melalui pengajaran firman-Mu yang baru kepada kami, agar kami semua umat-umat-Mu, khususnya gereja Sesi ini bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kami, dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besar Pastor John Sarbuna. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini pun, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya di pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas dan adik Kesia ya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik Bapak Pendeta. Bapak Ibu, demikian pelayanan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena setia dan setia kepada Tuhan dalam setiap pelayanan yang dibuat. Khusus di pagi hari ini
lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA bertemakan kemuliaan Allah dalam peneguhan anugerah dengan 3 kebenaran yang telah kita dengar bersama-sama di pagi hari ini, mengerti dengan cara yang benar peneguhan hati tak kekurangan karunia, mengakui Tuhan juga akan meneguhkan umatnya sampai pada kesudahan dan mendengarkan Allah yang memanggil umatnya kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan untuk melakukan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita setia, kita mendengar dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti di pagi hari ini, kita boleh duduk menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan firman, mendengar dan tentunya kita melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang penuh kuasa, memberkati kita setiap hari lewat firman Tuhan yang disampaikan, diberitakan buat kita semua. Tuhan memberikan hambanya kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang, agar kesetiaannya terus kepada Tuhan untuk merenungkan firman dan menerima firman, bahkan juga membagi kepada kita semua dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, memberkati Ibu Sinta bersama ketiga anak terkasih, juga keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Dan terima kasih juga buat Ibu Tasya yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, juga peneguhan firman Tuhan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, juga sudah memperdengarkan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama anak kekasih Kesia dalam kehidupan hari lepas hari, supaya sukacita untuk melayani Tuhan terus terpancar dalam kehidupan, dalam pelayanan tiap-tiap hari. Sukses dalam semua pekerjaan-pekerjaan, diberkati oleh Tuhan tentunya. Ya. Amin. Terima kasih Bu Weli. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa, menaikkan doa profetik di pagi hari ini yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari dari Surabaya. Waktu kami persilakan, Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokubun, kesempatan buat saya untuk membacakan doa profetik, menaikkan doa profetik. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik, kita aminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Weli Hokubun. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam penyampaian pengumuman info gereja CLCC oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Weli Hukubun yang luar biasa dipakai Tuhan Yesus Kristus. Semangat Ibu Weli, Ibu Joyce juga dan Ibu Tasya dan dengan Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Adi James, Cindy Johan. Shalom, selamat pagi Bapak. Ya, salam. Haleluya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming
klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Diani, Jalan Perum Merpati, Kutan Sedati, Sidoarjo, Baratnya Hotel Sinar, Juanda, Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriwati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Dapat lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sriwati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kembali dengan Ibu Weli Hukubun yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya persilakan Ibu Weli. Baik, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang telah menyampaikan pengumuman dengan antusias di pagi hari ini dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Weli. Ya. Salam buat dari Papua. Ya, makasih Pak Lukas. Salam juga buat Kesia di rumah. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Joyce, Bapak Lukas, Ibu Tasya yang telah ada dalam pelayanan di pagi hari ini. Ya. Ibu Sinta, Cindy Yohan, Ibu Meliawati, kita semua yang hadir di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Khususnya buat hambanya yang setia dan setia. Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan. Atas kesetiaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan, dalam pelayanan baik pagi, siang, maupun malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk terus menjadi corong Allah untuk pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa berkat di pagi hari ini. Bapak Pendeta mohon doakan saya, kemarin saya batuk, ada bercak merah yang keluar, jadi mohon untuk berdoa buat saya. Terima kasih. Dan cucu yang ikut ujian pagi ini, ulangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya, saya juga Pak John, cucu saya, Josan, sama Angelin, dia mulai ulangan Pak John. Ya, baik, Josan dan Angelin ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita bawa semua dalam tangan Tuhan untuk pergumulan sahabat-sahabat kita ya, yang hari ini Tuhan berikan pertolongan ya. Selalu ada jalan bagi semua orang percaya yang sungguh-sungguh mengharapkan akan jalan Tuhan ya. Oke, kita akan Bapak Pendeta Aldrik yang pindah sekolah ya.
Iya, yang pindah sekolah ulangan hari ini di sekolah Oke, yang sama. Ya, Alfie. makasih. Baik, Bu Weli. Kita doakan supaya semuanya dilancarkan ya. Oke, baik. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Haleluya. Kita percaya bahwa masih ada jalan yang selalu terbuka untuk kita semua. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan sama-sama, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Katakan sekali lagi, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kami percaya Tuhan, saat tiada jalan, Engkau yang membukakan jalan itu. Sebab Engkau adalah pembuat jalan bagi kami ya Tuhan. Karena Engkaulah jalan itu ya Tuhan. Dan kami datang untuk menyembah Yesus di pagi ini. Selalu ada jalan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan
ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemajuan. Biarlah aku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya, selalu ada jalan bersamamu Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Dan pagi ini kami berdoa untuk cucu dari Ibu Weli Hukubun, anak Aldrik yang akan mengikuti ujian hari ini. Oh Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka semua, cucu-cucu, biarlah Engkau sertai mereka sepanjang hari ini. Pertolongan, kemenangan, mujizat ajaib terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan keluarga besar Hukubun De Fretes, berkati semuanya. Dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan dalam persoalan. Terima pertolongan untuk kesehatan Bu Weli dalam nama Yesus. Tuhan hiburkan hatimu, Tuhan kuatkan imanmu, Tuhan teguhkan engkau. Oleh anugerah Tuhan, engkau mengalami kemenangan hari ini. Kesembuhan sudah terjadi, tidak akan ada lagi hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Jantungmu stabil, sehat, pulih dalam nama Yesus. Kakimu tidak bengkak lagi, sudah stabil, sudah sembuh, sudah sehat dalam nama Yesus. Karena Tuhan berkuasa untuk memberi engkau pertolongan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Erna, Ibu Erni, berkati juga Pak Wahyu Hukubun, Bu Sinta, berkati juga Pak John, oh Tuhan Hukubun, dan juga Pak Stephen De Fretes, berkati semuanya. Kami percaya perlindungan atas mereka dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih, dan Engkau melindungi semua cucu-cucu Bu Weli Hukubun, baik Aren, Aldo, Aldrik, Yuli, Nito, Rusu, Yuli, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Tuhan Arsenia, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Putirai bersama suaminya Pak Umar dan keluarga besarnya, juga untuk Tuhan Wawan, kami doakan Tuhan jamah dia bersama istrinya, Tuhan berikan roh pertobatan, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menjauhkan daripadanya hati yang keras. Tuhan bisa berikan kasih anugerah bagi dia supaya dia diselamatkan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan terbaik bagi Bu Joyce dan Pak Umar. Dan kami doakan juga ya Tuhan untuk cucu-cucunya yang mengikuti ujian di hari ini, baik itu Josan dan Lovelyn, Tuhan sertai mereka hikmat, akal budi dari Tuhan atasnya, sehingga mereka bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Terima kasih untuk pekerjaan Pak Umar. Kami percaya Tuhan tambahkan penawaran, dan Tuhan buktikan, Tuhan wujudkan, semuanya dilancarkan, tidak akan ada lagi pembatalan atau tidak ada lagi penundaan. Semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih, dan kami tahu rencana Tuhan indah, tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami berdoa juga, Tuhan menyerahkan Pak Lukas bersama, Tuhan adik Kesia Temi, sertai mereka sepanjang hari ini. Tuhan berikan pertolongan, kemenangan, perlindungan, pemulihan terjadi, bahkan juga terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat pada waktunya. Beri mereka masa depan yang penuh harapan, dan apa yang sudah didoakan, dirindukan, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doanya seturut dan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat mereka selalu berhasil, beruntung, berkemenangan, mengalami Tuhan kemunculan, bukan kemalangan di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya mendengarkan doa kami di pagi hari ini. Dan Tuhan menolong untuk sepanjang hari ini, aktivitas apapun, rencana planning ke depan, Tuhan yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan baginya. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi Pak Lukas dan adik Kesia Temi yang mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu dia pikirkan atau doakan. Terima kasih Tuhan.
Berdoa supaya Tuhan mudahkan, lancarkan semua jalan-jalannya di hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih, dan ini yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Pak Lukas. Kebajikan, kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa untuk terus menikmati kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bahwa terus lebih hari lebih dekat dan melekat, semakin melekat dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih. Doakan juga untuk Ibu Anastasia, Ibu Puji Astuti Esti, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau sepanjang hari ini. Tangan Tuhan yang kuat sedang menggenggam, menggendong, sementara memegang dan membawa engkau berjalan bersama dengan dia. Dan Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan satu persatu. Engkau akan melampaui, melewati semua dengan baik. Dan Tuhan akan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan ubahkan hal yang tidak baik menjadi yang baik, bahkan terbaik dalam hidupmu. Dan tetap cinta Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagimu, kemana engkau harus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah Tuhan akan menyegarkan rohmu, Tuhan akan memuaskan jiwa hatimu dengan segala kebaikannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu satu persatu, semuanya akan berakhir, satu persatu akan selesai. Terima kasih, ini doa kami padamu. Tuhan menyediakan, mencukupi semua yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetap percaya ada mujizat ajaib yang akan Tuhan sediakan di hari ini bagimu. Dalam nama Yesus, dalam usahanya Tuhan bukakan jalan, tambahkan pelanggan yang banyak, order, omset, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang sudah diambil oleh musuh, dicuri oleh setan, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, setiap janji firman yang kau dengar semua akan digenapi, satu persatu akan digenapi. Tuhan akan menyatakan itu karena dia Tuhan yang setia. Dia mengerti bahwa engkau membutuhkan semua yang datang dari Tuhan. Itulah yang terbaik, yang terindah dari Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk semua yang hadir, baik Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Johan, Cindy, James. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Yor Michael, semuanya diberkati oleh Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka saat mereka sakit, sembuhkan, saat susah, sedih, hiburkan, saat lemah, kuatkan. Dalam persoalan, Tuhan beri mereka pertolongan. Tolong orang tua kami, Pak Rudi, Bro Salim, Tuhan beri mereka kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Juga Ibu Indriani, Cinyo yang di Nganjuk. Demikian juga Tuhan yang Pak Frans Angki, kami Pastor Cornelis Ismail, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka terus tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih, kau berkati Cilinda, kau berkati pulihkan kesehatannya, dan juga suaminya yang akan menjual tanah, Tuhan tolong, supaya semuanya bisa terjual dengan baik. Pak Brudi Bro Salim juga menjual tanah di Tretes, di Surabaya, Tuhan tolong semuanya bisa terjual dengan baik, dengan harga yang sangat memuaskan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong untuk kebaktian. Oh Tuhan, nanti siang dalam ibadah doa mujizat 1 jam, Tuhan tolong lawatan kuasa hadirat Roh Kudus memenuhi anak-anakmu, para pendoa-pendoa yang datang berdoa, dan kami percaya kami akan lihat mujizat satu persatu, mujizat kreatif, mujizat spektakuler. Engkau mulai menyatakan itu. Mari dengan dahsyat, mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kami semua di pagi hari ini, dan juga Tuhan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kebaktian tanggal 8 hari Sabtu di tempat Ibu Indriani. Tuhan hadirat Roh Kudus, pengurapan-Mu terjadi di sana dalam nama Yesus. Dan juga acara retreat kami doakan di bulan depan semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, Bu Meli, Bu Chris, Pak Lukas. Tuhan berkati ya. Oke. Semangat semuanya. Melewati. Ibu Ya. Joyce, Ke Surabaya, Bu Eni. ya,
Selamat pagi semuanya. Ya, Bu Eli waktunya pasti ke Surabaya. Amin. Ya, Ya, amin. ya, Ya, puji Tuhan. doakan Berkat ya, yang doakan Bahkan Bu Silvi semuanya. ya. Ya. Joyce, Bu Joyce datang. Ya, Joyce. Pak Lukas. Ah, ya, Pak Dekus, ya. ya, Bu Silvi. Joyce, Pak Bu Sinta. Lukas, ya, Sabtu ya. Semangat, sampai jumpa lagi teman-teman. Terima Jumpa. kasih. Maju terus ya. Semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye.